Ada penyesalan dari suatu perkara. Kalian bayangkan kan, kita pernah menyesal ya? Kita menyesal akan suatu perkara yang ada di hati kita tuh. Wah, kita sesal. Kan seorang yang menyesal ini, dia yurid hal itu tidak terjadi. Dia maunya nggak mau, tapi itu datang. Kamu mau tobat berkada? Kalau nyesel kamu mesti nyesel, tapi tobat kamu belum tentu. Kalau ditanyakan kepada kamu ya, alaisa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah. Nabi, apakah Nabi SAW sudah menyabdakan, Rasul SAW menyabdakan an-nadam taubah. Nadam itu tobat, nyesel itu nah. Taulah menyesal. Menyesal itu perasaan kesel karena sesuatu itu terjadi. Dia berharap kalau tidak terjadi. Nah itu namanya sesal. Sesal itu kan tobat. Ada hadisnya. Rasulullah SAW, an-nadam taubah, kata Nabi. Sesal itu adalah tobat. Ya, kalau ada yang tanya, walam yadhkur mimma dzakartum min syara'itiha. Ya, Nabi SAW tidak menyebut seperti yang kamu sebut daripada syarat-syaratnya kan sebelum ini nah kita kan baca syarat-syaratnya tobat ini itu daripada syarat-syarat itu wasyaddattum syai'a, kamu agak memperketat, terlalu ketat, terlalu keras dalam sesuatu ini, yaitu yang tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi cuma bilang apa? Sesal. Ngapain? Kamu bilang syarat-syaratnya di sini. Syarat-syaratnya kan dibilang 4 tuh kemarin. Kata Imam Ghazali, syarat-syaratnya 4. Syaratnya tobat tuh, ya, tobat yang nasuh itu nah itu 4. Yaitu memang diantaranya menyesal kan gitu. Pertama meninggalkan ialah ikhtiar dzanab untuk melakukan dosa. Kedua, bertobat dari dosa ya yang pernah dilakukan. Ketiga, ya memang pernah dia berbuat dosa yang paling tidak sederajat. Ya kan diterangkan kalau orang tua mungkin nggak sempat tobat sampai tua, ya, nah, paling tidak yang derajatnya sama. Mungkin dia sudah tidak bisa berzina lagi, sudah ketuaan, masih mudanya berzina, naudzubillah, masih kasih waktu sama Tuhan sampai tua, sudah kada awak zina lagi. Nah ini tobatnya adalah dari dosa yang setingkat derajatnya. Misalnya apa naudzubillah tukang zina, tukang waluh juga berdusta lah. Nah tua kan bisa kada berdusta, gitulah misalnya. Tobat itu syarat ketiga. Yang keempat, meninggalkan dosa tersebut adalah karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, takut siksa Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat orang, mau dipuji orang, tidak. Ini kan kemarin syarat. Jar penanya ini, kamu kok syaddattum syai'an, kok ngerepotin. Nabi cuma bilang SAW, gak pakai syarat-syarat, an-nadamu taubah yuqalu lahu, kata Imam Ghazali Hujjatul Islam. Nah gini dijawab kepada dia, i'lam, ketahuilah olehmu, awalan, yang pertama ketahui, annan nadama ghairu maqdurin lil abdi. Penyesalan itu ya, itu tak terelakkan bagi seorang hamba. Artinya hamba tak kuasa untuk tidak menyesal. Kalau sesuatu itu sesal itu datang, ya, si hamba ini ghair maqdur. Oke, bukan pilihan dia itu. Sesal itu bukan bisa milih dia. Ngerti?
tidak punya kuasa untuk menyesal kecuali menyesal bohongan, kan gitu. Karena sesal itu yang asli itu rasa yang sungguhan. Nah, yang rasa sesal yang sungguhan ini itu tidak terelakkan bagi seorang hamba. Begini keterangannya, ala tara, tidakkah kamu lihat ya keadaannya, annahu taqun nadamatu, ya, bahwasannya terjadi penyesalan, an umurin fi qalbihi, penyesalan daripada hal-hal yang ada di dalam hatinya, ya, ada penyesalan dari suatu perkara. Kan bayangkan, kan kita pernah menyesal ya, kita menyesal akan suatu perkara yang ada di hati kita tuh, kita sesal. Wa huwa yuridu an la yakuna dzalik, kan seseorang ini kan yurid, seorang yang menyesal ini dia yurid an la yakuna dzalik, hal itu tidak terjadi. Betul? Nadama, penyesalan itu dari suatu perkara yang di hatinya ada penyesalan, itu dia maunya tidak ada itu. Nah, sehingga itu makna ghair maqdur lil abd, tak terelakkan itu. Dia maunya nggak mau tapi itu datang. Ini Imam Ghazali menjelaskan kepada yang menanya ini, kenapa kamu kok ngerepotin, kok nggak seperti Nabi saja bilang sesal gitu ya. Sedangkan wat taubatu maqduratun lil abdi ma'murun biha. Nah, tobat ini dikuasakan kepada si hamba. Nah, kamu mau tobat pakai ada? Kalau nyesel kamu mesti nyesel. Nyesel kamu bakal nyesel kamu. Oke? Nah, tapi tobat kamu belum tentu. Diserahkan ke kamu tobat itu. Maqdur lil abdi ma'murun biha. Dia disuruh, diperintah untuk tobat. Itu bedanya. Nah, summa, sudah sampai situ titik ya. Yang Ghazali menerangkan, summa inna, kemudian sesungguhnya kita ini God alimna, kita sudah mengetahui dengan yakin apa, annahu law nadima ala dzunubi, yaitu bahwasannya jika seorang hamba itu ya, lau jikalau nadima, dia menyesali ala dzunubi, atas dosa-dosa yang dia pernah perbuat. 5, bukan itu, bukan fathah ya, lamnya kasrah ya, lam ta'lil ya. 5 dhahaba bidzalika jahu bainan nas. Kita tahu, kita yakin bahwa seseorang itu yang jika menyesal atas perbuatan dosa, 5 disebabkan dia menyesal, oke, menyesalnya perbuatan dosa, tapi sebab sesalnya itu 5 dhahaba bidzalika jahu bainan nas. Sebabnya adalah karena jahnya dia, kedudukan dia itu zahab, hilang kehormatan dia itu. Nah, dia menyesalnya karena sudah tak terhormat lagi. Ya, itu loh. Paham ya? Menyesal dia. Kenapa? Gara-gara berbuat dosa, jah dia, kedudukan dia bainan nas, di antara orang, zahab, hilang, orang kada hormati lagi, jatuh kehormatannya, sesalnya karena itu. Atau maluhu fin nafaqati bifiha, atau dia menyesal atas hartanya, malnya, zahab, habis, fin nafaqati fiha, di dalam membelanjakan dalam dosa itu. Dia berbuat dosa dengan foya-foya, habis duitnya, nyesel. Oh, ada sesel karena duitnya habis. Nah, ini tentang sesal, luar biasa nih yang Ghazali, dia detail. Dia bilang fa inna dzalika, sesal itu karena kada dihormati orang lagi sebab dosanya, atau karena duitnya habis gara-gara berdosa, la yakunu taubatan bila raibin, dia bukanlah tobat bila raib, tanpa ragu lagi, bukan tobat. Ya, itu bukan tobat. Fa'alimta bidzalika, maka engkau tahu dengan hal tersebut, ya, yaitu bahwa jikalau dia itu menyesal itu
anna fil khabari. Nah, ini mau menjelaskan hadisnya Nabi. Hafalkan pian. Hadis ini pendek cuman. An-nadam taubah. Kalimat Nabi Muhammad SAW. An-nadamu taubah. Pendek. Sesal itu adalah taubat, jar Nabi SAW. Imam Ghazali mengartikan bahwa anna fil khabar, bahwa di dalam berita itu, hadis Nabi SAW, maknan, ada satu arti, makna, maksud yang lam tafhamuhu min zahirihi, tidak bisa kau mengerti dari secara lahirnya saja, dari secara zahir saja kamu tidak bisa mengerti. Yaitu apa? Wahwa, yang mana arti yang Nabi maksudkan, annan nadama, bahwa penyesalan itu li ta'zimillahi subhanahu. Ilahnya itu, sebabnya sesal itu karena wibawa Allah dalam hatinya, kemuliaan Allah, bukan karena dia tidak dihormati orang atau habis duit, tapi karena membesarkan Allah, mengagungkan, memuliakan Allah yang maha suci. Wa khaufi iqabihi, dan khawatir, takut akan siksanya. Mimma yab'atsu ala taubatin nasuh, yaitu siksa yang penguliaan kepada Allah dan takut siksa daripada yang bisa membangkitkan dia bertobat yang tulus. Fa inna dzalika, maka hal tersebut, yakni karena memuliakan Allah dan takut siksanya, min sifatit taibina, adalah sifat-sifat orang yang taubat karena memuliakan Allah. Wa halihim, hal ihwal mereka seperti itu karena takut siksa Allah. Fa innahu, karena sungguhnya ia, yang berdosa dari taubat, idza dzakara al-alkara thalathata allati hiya muqaddimatut taubah, apabila mengingat zikir yang 3. Ya, pernah disebutkan 3 zikir kan, sama kita disuruh berzikir, disuruh mengingat-ingat 3 zikir, yang mana dia adalah muqaddimatut taubah, yaitu permulaan taubat. Apa itu? Pertama yang harus diingat, ya, pendahuluan taubat tuh mengingat jeleknya dosa itu. Kedua, mengingat siksa Allah yang sangat itu. Kedua. Ketiga, ya, zikirnya adalah mengingat bahwa kita tidak sanggup dapat siksa itu. 3 ini, nah, jeleknya dosa itu, sakitnya siksa atas dosa itu, dan tak sanggupnya kita. Pernah dicontohkan sama Imam Ghazali. Nah, fa innahu, maka sungguhnya ia, kita ini, idza dzakara adzkara tsalatsa, jika selalu ingat 3 zikir ini, yang mana dia adalah pendahuluan taubat, nadima, dia akan menyesal. Nah, ini arti dari sabda Nabi, an-nadamu taubah, sesal yang ini, dan sesalnya ini, wahamilathun nadamatu, penyesalan dia itu akan membawa dia ala tarki ikhtiyari dzunub, atas mencoba berbuat dosa, wa tabqa nadamatuhu fi qalbihi, dan penyesalannya itu akan menetap di dalam hatinya. Nah, penyesalan yang ini, jadi bukan penyesalan larut-larut, menyesal, stres. Jadi stres ini. Orang tidak disuruh susah hati. Orang berdosa menyesal, minta ampun, diampuni. Bukan nyesel sudah minta ampun dia nyesel, dia ingat-ingat dosa dia. Bukan penyesalan, bukan penyesalan itu yang dimaksudnya, penyesalan penyakit nih. Penyesalan putus asa. Nyesal itu tabqa nadamah dia itu. Nadamah zikir tadi, nah. Penyesalan yaitu mengingat siksa tuh, bahwa dia tobat karena memuliakan Allahnya, itu sesalnya itu. Memuliakan Allah, takut siksa Allah, itu sesal. Jadi tabqah nadamanya itu, penyesalan itu tetap fi qalbihi, di dalam hatinya, fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Sehingga fatahmiluhu, sesal itu, pemuliakan Allah dan takut siksanya, akan membawa dia alal ibtihali wa tadarru', untuk khusyuk bermohon kepada Allah. Ibtihal, bermohon, wa tadarru', sama ini muradif, merendahkan diri di hadapan Allah. Falamma kana dzalika,
maka ketika hal tersebut min asbabit taubati, di antara sebab-sebab taubat, wa sifatit taibi, dan sifat-sifat orang yang taubat, sammahu Rasulullah SAW bismit taubah, Rasul menamakannya taubat. Penyesalan itu sama Nabi dinamakan taubat. An-nadamu taubah. Jadi itu yang dimaksud. Yang Ghazali mensyarahkan hadis Nabi ini. Fafham dzalika, maka mengertilah kamu akan hal ini. Paham-pahami ini, muwaffaqan. Mudahan ikam dapat taufik, katanya, dapat pertolongan dari Allah untuk mengerti dan untuk bertobat, insyaallah taala, jika Allah menghendaki. Ini ada ulama juga yang menyamakan sebagaimana al-hajju arafah. Nabi SAW utia jawami'ul kalim, bicara singkat padat. Rasul mengatakan al-hajju arafah, haji itu arafah, padahal rukun haji bukan hanya wukuf, betul? Cuman dia adalah rukun yang terbesar. Tidak dapat arafah 9 Dzulhijjah lewat haji. Al-hajju arafah, an-nadamu taubah. Sesal itu taubat. Sama dengan haji itu arafah, padahal kan haji harus berniat, harus ihram, ya, tawaf, sa'i dan seterusnya. Sama dengan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.